Apa harus buat surat keterangan dari pihak sekolah yang menyatakan bahwa lulusan tahun 2020 tidak ada SKHU karena tidak ada UNBK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Irayanti. Kali ini kita akan menjawab Q&A seputar pemeriksaan administrasi pertama atau Rikmin 1. Sudah banyak pertanyaan dari kawan-kawan mengenai jawaban komentar pada video dokumen-dokumen untuk pendaftaran online sampai Rikmin 1 dan proses verifikasinya ke Polres. Pertanyaan yang pertama, izin tanya, berkas apa saja yang disiapkan sebelum daftar online? Kalau pertanyaannya ini kita udah jawab berarti ya, dengan membuatkan video mengenai dokumen-dokumen apa saja yang dipersiapkan untuk pendaftaran online sampai Rikmin 1 dan proses verifikasinya ke Polres. Yang kedua, izin bertanya Min, dari KTP, akte, ijazah SD, SMP, SMA itu tanggal lahir pas sama semua. Tapi yang kena di SKHU SMA-nya itu terdapat salah tanggal lahir. Nah, saya tanya di pihak sekolah, hanya bisa ngasih surat keterangan katanya. Apakah itu bisa, Min? Menurut saya bisa, namun silakan koordinasi lagi dengan panitia penerimaan. Sebetulnya, kesalahan seperti ini cukup fatal ya. Harusnya setiap kita menerima dokumen penting apapun, periksa terlebih dahulu identitas seteliti mungkin. Nah, untuk kesalahan tersebut, sebaiknya diperbaiki, diurus, dan dibenarkan terlebih dahulu. Untuk perbaikan KTP, KK bisa di Disdukcapil. Ijazah bisa ke sekolah masing-masing. Biasanya akan diberi surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Jumlah berkas yang fotokopinya rangkap berapa ya? Pada pengumuman resmi tahun lalu, disebutkan 4 rangkap, meliputi 1 asli dan 3 fotokopi legalisir. Namun, yang dikumpul ke panitia hanya 3 rangkap, yaitu 1 rangkap asli, 2 rangkap legalisir. Nah, untuk persiapan adik-adik, silahkan legalisir semua dokumennya dilebihkan. Biasanya bisa membuat 5 rangkap per dokumen. Ada lagi yang bertanya, surat keterangan kepala sekolahnya perlu dilegalisir atau cuma fotokopi aja ya? Lanjut pertanyaan, rapor apakah dilegalisir untuk yang kelas 12? Lagi, KTP kita orang tua apakah dilegalisir? Jawabannya, semua dokumen dilegalisir. Terus muncul lagi pertanyaan, KTP KK tidak bisa dilegalisir. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Kak, kemarin saya ke Capil katanya KTP nggak usah dilegalisir lagi. Terus ada lagi, Min, tapi sekarang KTP sama kartu keluarga tidak bisa dilegalisir. Nah, jadi ada beberapa dokumen di negara kita ini yang sudah ada tanda tangan elektroniknya atau dalam kurung TTE atau dapat dilihat wujudnya dalam bentuk barcode. Nah, seperti akte, KTP, KK, bahkan ijazah dan beberapa dokumen lain sudah banyak yang menggunakan barcode saat ini gitu. Jadi, apakah dokumen yang sudah ada tanda tangan elektroniknya tersebut butuh dilegalisir? Jawabannya tidak, cukup di fotokopi saja. Nah, kalau teman-teman ragu, apakah KTP, KK, ijazah saya sudah ada tanda tangan elektronik? Nah, silahkan cek ke instansi yang bersangkutan sebelum pendaftaran. Misal KTP, KK, silahkan tanya di Disdukcapil, apakah dokumen saya ini sudah tanda tangan elektronik atau belum, Pak? Gitu. Atau ke ijazah bisa tanya ke sekolah atau dinas pendidikan, seperti itu. Yang kelima, pertanyaannya agak berat nih ya. Tentang KTP orang tua bila orang tua meninggal, cerai, atau hilang kontak. Izin tanya,
Untuk yang orang tuanya pisah, apa perlu akte cerai? Terus ada lagi yang nanya, izin Kak, saya sudah pindah kakak dari orang tua ke kakak paman. Apakah orang tua saya harus diwalikan pada paman saya karena saya sudah pindah ke kakak paman? Intinya, KTP orang tua tetap harus dilampirkan ayah dan ibu. Bila salah satu atau keduanya meninggal, harus dilengkapi dengan akta kematian dan surat perwalian kepada siapanya. Untuk yang bercerai, tetap harus melampirkan KTP lengkap ayah dan ibu kandung, ditambah dengan KTP ayah atau ibu tiri. Akte cerai tidak mutlak diminta, tapi kadang ada yang ingin memastikan, jadi persiapkan saja. Nah, khusus untuk orang tua yang sudah hilang kontak, tidak bisa dimintai KTP-nya, boleh dibuatkan surat perwalian. Selanjutnya, konfirmasi ke panitia setempat apakah butuh data pendukung lainnya mengenai perwalian ini. Ada yang bertanya, Kak, rapor SD sampai SMP tidak diperlukan kah? Katanya rapor SD SMP harus ada. Yang memerlukan rapor hanyalah siswa yang masih kelas 12, yaitu mencantumkan rapor kelas 12 semester 1 sebagai pengganti SKHUN. Dan setelah lulus sekolah, pada Rikmin 2 tetap harus melengkapi SKHUN. Bang, untuk fotokopi rapor, SD dan SMP semester berapa yang difotokopi? Nah, apakah rapor SD, SMP, SMA perlu? Jawabannya tidak. Namun, ada beberapa panitia yang meminta koordinasi saja dengan panitia setempat. Nah, bagaimana yang tamatan tahun 2020? Kan ada tuh yang tidak punya SKHU. Ada juga pertanyaan seperti itu. Untuk lulusan SMA tahun 2020 tidak ada SKHU karena tidak adanya UNBK di tahun itu karena COVID-19. Jadi gimana, Dek? Apa harus buat surat keterangan dari pihak sekolah yang menyatakan bahwa lulusan tahun 2020 tidak ada SKHU karena tidak ada UNBK? Mohon penjelasannya. Bagi adik-adik yang lulus SMA 2020, SKHUN diganti dengan nilai ujian akhir sekolah. Lanjut, itu pertanyaan mengenai surat kesehatan harus dari rumah sakit atau tidak. Jawabannya tidak harus. Bisa dari puskesmas juga, asal instansinya punya pemerintahan, selain Polri. Lanjut lagi pertanyaan, itu SKCK harus dibuat di Polres atau bisa di Polsek? SKCK dibuat di Polres ya. Lanjut lagi, itu ada pertanyaan mengenai foto. Kak, izin bertanya, kalau cewek pas fotonya pakai baju kemeja putih tanpa dasi, hijabnya hitam dimasukkan betul atau tidak, Kak? Terus ada lagi yang bertanya tentang foto. Background foto kuning atau merah? Saat pembuatan foto, minta tolong editkan latar jadi kuning dan merah. Jadi pengalaman sebelumnya, saat pendaftaran online disuruh upload warna latar merah, sedangkan yang dikumpul verifikasi ke Polres latar kuning. Jadi, bila sudah punya 2 softcopy foto dengan latar merah dan kuning, adik-adik akan mudah untuk memberikan sesuai permintaan. Untuk peraturan pakaian, digunakanlah baju kemeja putih tidak berdasi. Bila berjilbab, dirapikan. Bertanya, izin nanya Kak, terus yang surat-surat print itu dibawanya kapan ya? Jadi mungkin ini maksudnya ada yang udah baca persyaratan yang perlu dilengkapi untuk Rikmin. Nah, di sana kan dijelaskan itu banyak sekali poin gitu. Ada surat pernyataan, ada dokumen-dokumen kelengkapan yang seperti sudah dibahas di video-video sebelumnya, dan ada juga berkas-berkas yang di-print sendiri dan ditandatangani dengan menggunakan materai. Dokumen print dan pernyataan lainnya dikumpul saat Rikmin 2. 2 buah. Oke, sekian. Semoga bermanfaat dan membantu mengurangi pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-raguan dari teman-teman. Bila ada pertanyaan lainnya, silakan ditanya di bawah ini. Semoga bisa dibalas satu persatu. Jadi jangan sampai ketinggalan info-info terbaru. Silahkan like, subscribe, dan jika merasa bermanfaat silahkan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.